Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi barengan sama Firman nih di podcast bareng Ade Fitri Kirana. Sharing yuk. Yuk, boleh. Seger banget nih ibunya. Mentang-mentang masih alhamdulillahirobbilalamin. Baru juga swab. Oh iya, di sini. Saya tahu. Pokoknya sebelum kita melakukan sesuatu, apalagi kita kan beberapa hari sempat nggak ketemu tuh. Betul. Pasti saya wajibkan untuk kita swab. Harus swab. Dan di sini juga ada ya. Udah ada swab antigen. Ada dong. Antigen sama PCR katanya ya. Ih, emang AFK luar biasa loh. Tapi ini dalam rangka Valentine apa gimana sih? Pink banget ah. Hari kayaknya Valentine gitu buat saya. Jadi udah bukan cerita yang kemarin, mohon maaf, bukan cerita soal percintaan. Iya nih. Kamu juga kuning cerah loh. AFK kan? Oh, iya. Sesuai dengan konten. Iya kan? Mau juga brand ambassador. Oke. Tetap jualan dia. Jadi kita bahas apa masalahnya? Ngebahas yang tadi nih, ngomong-ngomong soal swab antigen, swab PCR. Kayaknya itu udah jadi rutin gak sih? Harus kali ya, karena kan sekarang kalau kamu lihat dari pemberitaan, COVID makin meninggi, makin melonjak. Apalagi sekarang ini lagi musim hujan. Parah banget. Nah ini buat teman-teman semua nih ya, buat pendengar semua podcast kita kali ini ada update nih dari pemerintah nih Teh. Per hari Minggu kemarin, tanggal 21 Februari 2021, tercatat ada penambahan 7.300 kasus dalam 24 jam terakhir. Aduh, makin worry gak sih? Semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan kemudian pasien COVID-19 di Indonesia kini mencapai 1.278.653 orang. Ya Allah, itu terhitung sejak 2 Maret. 2 Maret. Update-nya 2 Maret 2020. Si COVID udah ulang tahun ceritanya. Udah dong, bentar lagi. Mohon maaf nih. Seminggu lagi nih COVID ulang tahun nih. Nggak ada rencana kita pulangkan ke negaranya. Dia sih sebentar lagi udah mau mudik aku rasa. Oh, iya setahun aja lah ya udah ya. Udahlah, kita udah capek juga. Kayaknya semua orang berharap ya. Pusing banget karena COVID tuh sekarang semakin banyak sekali gejala-gejala yang nggak tampak atau itu dia. Dari yang cuman kayak COVID A, tiba-tiba ada yang B, C, D, E, F, G. Jadi makin bingung. Setahu aku nih Fir, kalau misalkan COVID itu ada tingkatan-tingkatannya. Makanya kenapa kalau misalkan nggak sampai merasa hilang penciuman, hilang rasa apa segala macam, itu jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah kalau soal tingkatan kayak SD, SMP, SMA kali ya. Oh bukan lagi. Tapi S1 nggak tuh? Jangan amin si COVID ini. Terus PPKM diperpanjang. Jadi 22 tempat wisata masih ditutup. Itu dia. Tempat wisata itu gila. Serba salah sih, Vin. Liburan loh. Iya sih. Kalau misalkan kita mau bicara roda perekonomian Indonesia khususnya ataupun dunia, ya semuanya harus berjalan. Iya nggak sih? Iya. Apa? Itu dia. Sebagai pengusaha juga nggak mungkin tempat kita ditutup. Namun memang kita harus waspada. Kita harus apresiasi bahwa pemerintah memang sangat concern kepada penyebaran iya. Salah satunya dengan menutup beberapa wisata ataupun PSBB ya. Iya PSBB. Betul. Dulu kan awal-awal PSBB tuh yang kita sempat PPKM ya? PPKM. Pembatasan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oh iya benar. Oke, PPKM. Nah, ini memang harus kita perhatikan. Cuman kalau kamu perhatian kemarin aja weekend aja kalau libur, semua pergi ke puncak, semua pergi ke tempat-tempat wisata. Itu dia. Enggak takut ya, Man. Pernah lihat itu enggak sih di daerah mana gitu ya, Jawa apa mana gitu? Yang waterboom, ingat nggak? Iya. Yang cuma jadi 10.000. Ya Allah, penuh ya orang. Itu bukan penuh lagi. Tapi memang aku agak-agak speechless sih kalau ngebahas masalah ini. Ya kita pun sebagai masyarakat pribadi nih jujur loh. Lo nggak kemana-mana selama setahun, boring. Gila, stres sumpah. Stres banget. Jangan kan setahun loh. Yang PSBB pertama inget nggak? Yang cuma 3 bulan. 4 bulan. Mau mati nggak rasanya loh, Teh? Dan itu kayaknya zombie banget nggak sih, mau parah. Takut, paranoid sampai kalau misalkan ada yang mau nganter barang aja, Parno, pesen GoFood aja. Itu dia. Pesen GoFood aja semprotannya dari luar. Makanya. Cuman alhamdulillah seiring waktu kita pasti akan bertambah ya ilmunya ya. Iya. Nah, jadi kita sekarang nggak perlu parno yang berlebihan, namun tetap kalian harus tetap aware
iya kan? Yes. Salah satunya 2 minggu sekali kek gitu harus swab antigen. Karena sekarang tuh ini nggak tahu memang orang-orangnya tidak sadar akan kesehatan atau memang benar-benar tuh cuek gitu. Di circle aku aja masih ada yang nggak mau swab antigen anyway. Serius? Ada loh orang yang kayak apa sih nggak sakit gitu, nggak gitu. Kayaknya bukan nggak peduli sih. Sebenarnya nih orang-orang kategori yang seperti ini, kayaknya dia tuh takut ya. Tapi kalau takut kan sekarang Harusnya bingung dia jadinya ya. membatasi ya. Jadi kita mau interaksi sama nih orang juga jadi kayak aduh takut Iya ya. sih. Cuman memang harus ya memang kalau kayak gitu kan kita nggak bisa maksa tuh akhirnya ya kan. Ya kita lebih kepada gerakan aja sih aku rasa. Kalau misalkan dia memang nggak mau, ya sedikit-sedikit kita akan kasih tahu. Biasanya nih akan terpukul dengan orang-orang, amit-amit ya, orang-orang terdekatnya dia yang sudah terpapar. Biasanya baru the tuh point. dia, oh iya gue harus Betul. gitu. Awalnya nih Fir, kalau mau jujur saya antigen juga takut. Abis Apa sih? kalau lihat di IG kan kayaknya sambil miris sambil nangis ya lah, nggak selebay itu juga kan. Padahal mah ya kan. Sebenarnya kalau misalkan kita berpikirnya adalah ini buat kesehatan dan memang kita nggak boleh egois. Ya. Kita nggak boleh egois karena sekarang COVID itu merajalela di mana-mana tanpa kelihatan OTG-nya, gejala-gejalanya. Namun kita tetap tidak boleh egois, baik kepada diri sendiri juga orang sekitar kita. Lebih baik kamu tahu duluan dibandingkan kamu tiba-tiba udah membawa virus kemana-mana. Betul, gitu. COVID-19 tidak akan cepat hilang katanya, Man. Kok agak serem ya? Iya, pakar penyakit menular di Australia National University ataupun ANU, Dr. Sanjaya Sananayake. Wah, ribet ya namanya ya. Mengatakan dengan hanya 70 negara yang melaksanakan vaksinasi COVID-19, maka herd immunity atau kekebalan kelompok di seluruh dunia akan sulit terbentuk. Lebih lanjut, kata Sananayake, mungkin butuh waktu lebih dari 6 tahun untuk dunia bisa mengatasi COVID-19. Tuh kan makin ngedown ya dengarnya. Tapi jangan khawatir. SD loh. SD loh. Sebentar sebelum Teteh bahas itu, ngomong-ngomong soal yang mesti ada yang kepapar dulu. Kalau tadi Teteh kan jujur Teteh takut swab antigen. Kalau aku dulu awal-awal ada COVID kayak apa sih COVID? Nggak ada. Aku masih berani keluar. Pertama loh sampai dulu kan aku tinggal di lingkungan kos-kosanku kan komplek gitu kan di daerah Haji Nawi. Itu tuh Satpol PP tuh di depan Teh. Aku mau beli makan, terus kayak ya udah nggak usah pakai masker, orang cuma ke depan. Diusir. Disuruh nyapu, serius. Kayak apa sih gitu? Apa sih? Sampai akhirnya jebret orang-orang terdekat aku kena. Kan, bener kena banget. Terus bahkan sampai kayak aku dulu sempat tinggal ada anak-anak kan suka di kosan kan, karena memang stop kerjaan mereka gitu. Dia kena. Dia kena. Aku langsung parno, panik, ya langsung PCR. Alhamdulillahnya anakku tuh kan anaknya dari dulu kan aktivitas kita lah ya gitu. Tiap hari kemana-kemana. Emang dari dulu tuh aku sering konsumsi vitamin, jadi kayak ya udahlah gitu. Maksudnya kayak udah kebal gitu loh kasarnya. Memang betul banget kalau kamu ngomongin vitamin itu adalah salah satu upaya kita untuk menjaga imunitas kita. Nah salah satunya kalau kamu apa yang kamu konsum setiap hari? Vitamin C udah pasti dong. Udah pasti. Berapa mili? Mohon maaf nih, aku kan kadang suka nggak ngecek ya. Anaknya kan suka rada-rada yang kata mbaknya ini bagus gitu, jadi kayak udah beli aja lah ya gitu. Tapi ada beberapa yang nggak boleh sebutin merek ya. Nggak boleh, cuman gini ini aja. Tuh yang kuning lah intinya. Semua vitamin C kayaknya kuning, kalau nggak orange ya, Bob. Iya sih. Ada yang pink nggak sih? Kalau ada yang pink sih mau milih ya. Pink itu bukannya BKB. Kok gue tahu lagi, ya Allah. Itu teman-teman aku suka minum soalnya. Oke, anyway. Jadi kalau misalkan kita bicara masalah vitamin nih, vitamin. Nah ini biar aku tahu nih. Kudu mesti, at least yang berlebihan itu nggak apa-apa, Fir. Gitu. At least kalau misalkan kita makan yang 500 mg ataupun sampai 1000. Yang penting kamu konsumsi air putih banyak. Yang banyak. Jadi apapun itu insya Allah tidak akan mengendap di badan. Nah sekarang kalaupun kita berlebihan kan ada yang bilang nanti sel darah putihnya itu nggak bagus. Keganggu apa gitu-gitu ya.
Sepengetahuan saya, sehemat saya selama ini, kalaupun misalkan itu vitamin, kalau kita mengkonsumsi air putih banyak, dia akan rilis, terbuang. Mohon maaf, dari air seni, dari keringat, gitu. Jadi no worries, better ya, Fir. Kita kan sekarang melihat bahwa gejolaknya semakin meninggi nih. Betul. Dan bukan vitamin C saja, yaitu ada juga vitamin B12, ya kan. Ini peran penting yang memperbaiki pemulihan pasca sakit. Itu tuh cepat banget B12 tuh. Ada di susu atau telur, protein. Itu juga kamu tuh senang kan? Aku senang minum telur. Senang minum susu dan makan telur. Betul. Sekarang lagi rajin konsumsi telur anyway teh, karena aku nge-gym. Oh iya, betul. Bye-bye. Di rumah tapi. Ya, bye-bye. Tapi misalkan kebanyakan pun kamu harus lihat itu adalah trigger untuk jerawat. Iya, kan ada AFK biji zinc. Dibarengi ya dengan treatment dan skincare. Susu jalan, telur jalan, skincarean juga jalan dong. Tapi untuk sebagian orang ada sensitivitasnya berlebihan untuk protein tinggi. Bisu juga katanya ya. Bisu salah satu. Jadi jerawat yang terus kayak sakit gitu. Nodul yang besar. Katanya kebanyakan makan telur. Iya, gitu ya. Terus ada vitamin D. Karena vitamin D itu bagus banget untuk hormon yang meningkatkan sistem imun, gitu. Ada di salmon. Ya, ikan. Terus tuna, susu kedelai. Kalau salmon sama tuna kan kayaknya agak sulit ya kalau di. Ini kalau ngomongin makanan nih yang bisa mengandung vitamin D nih. Selain itu apa teh yang banyak sih? Kalau kamu misalkan suka susu, ya susu kedelai udah paling benar. Ya, di semua daerah pasti ada ya. Tempe, tahu, oatmeal. Iya benar. Oatmeal juga kalau kalian nggak suka oatmeal, beli aja tuh. Sekarang kan ada tuh kayak misalkan cuman snacknya yang udah oatmeal dan enak ya. Itu bisa menjaga. Jadi yang buat teman-teman yang nggak ada tuna atau salmon, beli aja makannya tempe sama tahu ya. Tiap hari kepecel ayam aja. Kalau ikan-ikanan nggak apa-apa. Pokoknya konsumsi ikan itu bagus banget untuk kesehatan. Lalu vitamin B6. Tadi kan B12. Bedanya apa sama B16 ya? B6. Mau menyebut merek ini enggak dong. Jauh ya. Jauh. Jadi kalau vitamin B6 ini reaksi biokimianya tetap sama untuk sistem imunitas. Terdapat di ayam. Oh iya. Ada juga di sayuran hijau. Aku nggak suka sayur. Nggak suka. Nggak suka, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby buncis nggak suka. Kadang-kadang. Kalau di restoran Chinese aja. Maaf. Aku suka sayur. Kan? Iya. Tapi nggak suka lalapan. Jujur. Kok sombong nggak? Aku tuh bukan nggak suka, tapi kayak jarang makan sayuran teh. Tapi itu memang iya sih. Sampai aku tuh masih dipaksa. Kalau gitu nih ada salah satu trik bunda aku nih di rumah setiap hari, karena misalkan anak aku susah banget makan sayur banyak. Di blender. Iya, jus. Mau seledri. Kalau jus aku diminum kayak kalau di restoran ada healthy juice gitu kan yang campuran sayuran dan lain. Aku minum. Bikin aja sendiri. Aduh, anak kosan, ada yang mau bikinin gak? Ya Jomblo. Enggak deh, bercanda. Aduh. Kenapa Rania ketawa-ketawa Ira? Jomblo juga ya, aduh kasihan deh. Terus ditambah lagi ada zinc. Itu terdapat di biji-bijian dan kacang-kacangan. Gitu. Jadi betul-betul ini harus kamu konsumsi setiap hari. Ada probiotik juga. Probiotik itu untuk kesehatan kuku dan pertumbuhan rambut. Jadi kalau misalkan bicara imunitas, kamu biasanya kan sepengetahuannya cuman minum madu nih, konsumsi madu aja. Madu aja sebenarnya udah bagus kalau dia madu asli. Nih kayak AFK Honeybee, dia kaya akan protein, kaya akan nutrisi, kaya akan bipolen dan propolis. Sebentar. Ini ibu tiba-tiba dari ngomongin vitamin terus ke madu. Madu siapa dulu? Dikenalin dulu. Kalau ibu tuh punya madu buat imunitas tinggi. Betul. Aduh, sampai kesedak. Tapi ya bener. Enggak apa-apa, minum dulu. Nah, ngomongin soal vitamin yang tadi Teteh sebutin ya, kan ada vitamin C udah pasti, B12, B6, zinc, vitamin D.
teman-teman juga bisa konsumsi dari madu, benar kata Teteh Betul, tadi. Dan madu. tapi madunya harus madu asli. Yes, madu yang jangan ada campurannya karena Jangan madu abal-abal ya ya. betul. Kalau misalkan saya mau sounding, karena alhamdulillah kebetulan AFK Beauty Skincare mengeluarkan AFK Honeybee. Ini udah lama. Setahu aku ini sebelum COVID. Iya betul, sebelum Sebelum COVID. Dimana memang betul-betul saya Dan aku konsumsi ini. yes, saya juga Iya kan? Jadi memang buat stamina awalnya kita kan Teh, tiba-tiba ada COVID. Terus waktu itu juga ada salah satu teman kita kalau nggak salah ya, sakit. Terus ada beberapa juga yang kena COVID. Kemarin minum ini sembuh. Alhamdulillah gitu. Jadi bukan hanya minum ini saja, namun harus dibarengi dengan vitamin. Betul. Karena betul-betul sekarang ini imunitas kita betul-betul harus kita jaga. Betul. Biarin aja deh lebay-lebay nggak apa-apa. Nanti juga rilis kok asal kalian minum air putih yang banyak. Asal balance ya Teh, sama minum air putih yang banyak gitu. Dan sekarang betul-betul kalau misalkan kita ngomongin zinc, nah ternyata itu bisa membantu kesuburan pria. Bukan hanya mempercepat proses penyembuhan rasa sakit. Aduh. Kalau udah gini tuh kayaknya ada gimana gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bicara hujan-hujan, ya kan, terus becek, ada hujan. Iya bener. Hujan, terus dia gitu kita juga kan banjir di mana-mana ya. Oh iya lagi banjir, Kemarin saya sedih. Di sini kena ya kemarin aksesnya. Aksesnya. Iya, aksesnya iya. Ke sana kena, ke situ juga kena. Kemarin yang kena siapa Rania ya? Rania sampai katanya pulang lagi. Bukannya pulang ke kosan gue. Minjem baju maksudnya ya. Oh basah kuyup. Ada baju ibu aku. Panjang ya. Oke, kita balik lagi masalah zinc. Nah, zinc selain memperkuat untuk imunitas, terus udah gitu meningkatkan kesehatan otak. Otaknya sampai ditekanin otak. Iya, karena kita kan nggak 2 kali ya otak-otak. Enak itu. Tambah kacang. Ya Allah lapar. Bentar ya. Lalu di sini mempercepat proses penyembuhan, apapun itu. Gitu. Dan kalau misalkan kamu luka, biasanya kalau yang suka lama-lama apa segala macam itu konsumsi setiap hari zinc. Itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Mencegah juga inflamasi ataupun peradangan. Mencegah katarak loh, Firman. Bisa. Iya. Jadi vitamin itu banyak sekali fungsinya. Dan yang paling penting tadi, meningkatkan kesuburan pria. Ditambah lagi itu pakai madu aku kan ada khusus yang untuk baru mau nyalip gitu ya kan, baru mau jual. Iya AFK juga punya nih. Jadi betul. Nah, aku kan udah tahu nih ada berapa jenis AFK nih. Sekali aja Teteh kasih tahu buat teman-teman semua, siapa tahu para glowing nation nih sebutannya, pecinta AFK, bukan pecinta ya, teman-teman AFK yang menggunakan AFK tuh yang baru-baru join tuh ada apa aja sih Teh? Ada berapa jenis si madu ini? Oke, kita punya AFK Honeybee itu punya 3 varian. Ya, salah satunya adalah Sumbawa Super, terus ada Klanceng Mauni dan Sumbawa Putih. Yang membedakan madu-madu AFK ataupun AFK Honeybee dengan yang lain adalah kaya akan nutrisi dan propolis juga bipolennya. Betul. Gitu. Dan this is pure wild bee. Betul. Gitu. Jadi kalau misalkan BPOM udah pasti. Jadi kalau misalkan yang khawatir itu orang-orang nih, teman-teman deket aku kemarin yang kena COVID, yang terpapar, Dek itu aman gak sih karena gue punya diabetes, diabetes gue tinggi. Aman, aku bilang I guarantee you. Soalnya apa? This is pure wild bee. Gak ada manis-manis buatan ataupun campuran apapun. Gitu. Jadi ini aman dikonsumsi untuk para diabetes. Aku udah nyobain sih. Maksudnya udah konsumsi ini, jadi kayak emang bener-bener pure madu. Yes. Pure madu kamu gitu. Kalau misalkan mau bedain, salah satunya juga kamu masukin kulkas, terus begitu dia nggak ngegumpal. Iya, nggak kayak minyak kan? Tetap begini teksturnya. Coba aja lebih dingin ya. Iya bener. Masa ketawa, Irania. Jadi kalau misalkan kalian untuk para pengantin muda nih yang pengen cepat hamil, kebetulan. Karena memang lagi musim nikah nih di COVID ini, karena lebih murah. Oh iya bener ya. Karena aku jualan wedding. Kalian jualan. Jadi lebih murah. Iya. Lebih murah karena memang terbatas juga toh. Betul. Maksudnya bukan lebih murahnya sih, mungkin orang-orang kan memang udah harusnya menikah ya Teh. Kan ini bulan-bulan menjelang Ramadan banyak orang menikah loh. Iya sih. Kamu kapan nikahnya? Aku kan masih 17. Suka bisa nyalip aja pertanyaan. Masuk Beko. Ayo yang mau aku nikahin. Gratis semuanya loh. Ya, sponsor dari AFK. Oke, lanjut Teh. Lalu sekarang karena juga cuacanya mendukung ya, cuaca kayak gini kan. Cakung ya. Apa tuh?
Cuaca mendukung dong. Ih, nggak gaul ya. Ih, Maaf, cakung. Anak-anak Kemang tuh bilangnya cakung. Saya Kemang taunya. Iya, bukan cakung. Oh, bukan. Oke. Bukan. Cakung tuh cuaca mendukung. Oh, baiklah. Karena sekarang cakung gitu ya. Jadi AFK Hanibi untuk para yang baru nikah nih. Pengantin muda ya, Ya. pengantin baru. Kamu bagus banget untuk konsumsi AFK Hanibi yang sumbau putih untuk perempuan. Perempuan. Karena meningkatkan sel indung telur kualitasnya. Betul. Betul. Kalau yang laki-laki, Yang laki-laki pakai Klanceng Mauni. agak hitam sih dan dia rasanya segar manis agak sedikit asam. Ini untuk meningkatkan libido dan Stamina pria. Kualitas sperm juga stamina. Gitu. Biar Cowok-cowok, aja cewek-cewek. asnya. Enggak, maksudnya kan pengetahuan ya. Kan aku baru belajar nih 17 tahun Oke, gitu. dan Siapa tuh kalau nanti? misalkan siapa tahu apa? Siapa tuh nanti ke depannya udah menikah beli madu ini gitu. Sebentar pemirsa ya teman-teman di sana coba lihat 17 tahun. 17 tahun. 17 tahun yang lalu maksudnya. 13 tahun yang lalu. Ngomong-ngomong. Nah, kalau misalkan kamu untuk kecantikan bisa juga nih dipakai. Untuk Yang muka. masker. Kamu campur oatmeal bisa, kamu pure cuman madunya aja bagus. Aku campur oatmeal, campur susu, aku telan habis masker. Boleh sambil digitu-gitu. Terus kayak udah kering tuh makan. Iya. Gitu. Jadi tiga madu ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian menjaga imunitas dan juga memperbaiki fungsi-fungsi organ serta membantu mempercepat untuk punya hubungan. Iya, tuh yang teman-teman yang baru nikah, selain buat imun tubuh kita menangkal dari berbagai macam virus, ini juga bisa berbagai macam keuntungan nih, bisa cepet punya momongan, menambah stamina, pokoknya banyak banget deh kalau teman-teman selain di luar mengkonsumsi vitamin-vitamin yang tadi disebutkan gitu ya. Tapi ini ngomong-ngomong balik lagi sih COVID 6 tahun kira-kira diprediksi akan di sini. Kalau misalkan Ini SD nih ya, si COVID kurasa di Indonesia. Sampai SD loh. Jangan sampai SMP lah ya. Jangan amit-amit. Tapi kalau misalkan ini rumor ini saya udah dengar lama sih. Karena dia akan berkembang. Kalau misalkan kita bicara, ingat nggak sih dari zaman tahun kapan itu sudah ada banyak virus dengan edisi yang berbeda-beda. Betul. Ada dulu SARS ya kalau nggak salah. Nah, terus ada apa lagi ya? Saya juga lupa tuh. Pokoknya banyak banget sampai ke kita ketemu lagi nih COVID-19. Jadi ini udah banyak banget sebenarnya virus-virus ini teh. Terus tadi juga ngomongin soal PPKM lah, daerah wisata lah gitu. Nih sambil sharing aja nih teman-teman, nanti kalau mau sharing boleh langsung ke tag Instagramnya AFK ya, @AFK Beauty Skincare gitu. Ngapain aja sih selama ini gitu loh. Maksudnya kayak kita kan semua tempat wisata ditutup. Terus ini kita ngobrol aja sama Teteh ya gitu. Terus kayak semua tempat mall kadang-kadang juga tutupnya lebih cepat. Terus kayak tempat-tempat makan di luar sekarang dibatasin. Cara ngatasin Teteh biar nggak stres tuh gimana sih? Kan dari kemarin tuh harusnya akhir tahun tuh akhir liburan dong. Gila, semua tiket hangus. Ya kan? Mau apa lagi daripada paranoid ya kan? Nah, itu dia. Terus gimana sih caranya nih? Ini tips dari Teteh aja nih. Aku nanya ke Teteh. Caranya untuk mengatasi biar kita nggak depresi, biar kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa, tapi tetap sehat tuh gimana caranya? Kalau aku sih ngelihat, alhamdulillah sekarang kan seiring waktu perkembangan teknologi semakin canggih, nah ini memudahkan kita mendapatkan apapun informasi. Contohnya, biar nggak boring, kalian bisa ngikutin online course. Oke, online course ataupun misalkan kalian bisa cari pemberitaan apapun, atau kalian bisa berkreasi atau berkreativitas dengan media sosial, dengan jadi YouTubers, jadi TikTokers, jadi apalah join di aplikasi-aplikasi yang lagi di Clubhouse. Kita juga nanti ngobrol di Clubhouse yuk. Iya. Nanti ya, nanti dengerin. Jadi salah satunya podcast kayak begini juga. Nah, ini kan banyak sekali upaya yang bisa kita lakukan dan positif. Betul. Dan yang kedua, tetap kalaupun misalkan kita malas ataupun biasanya pergi ke tempat gym nih, ataupun malas bergerak, ya udahlah stretching aja yang ringan-ringan gitu. Iya. Selain itu jadinya akhirnya kalau saya pribadi, saya jadi bisa mengeksplor ternyata kemampuan saya dalam memasak juga ada. Jangan sedih. Itu dia berdasarkan cerita dan aku juga sih sebenarnya kayak banyak orang tuh jadi lebih kreatif.
semenjak positifnya semua orang tuh bisa lebih kreatif gitu. Kayak dulu aku sempet jualan dessert, Iya. ya kan? Terus aku juga udah bisa masak, ternyata ibu tuh bisa masak. Dan Enak nggak? Enak dong. Oh iya. Nggak usah lihat Menurut dari ibu ya, sama anak-anak ibu. Tapi itu belum dicobain soalnya. Oh, iya, baik. Nanti kapan-kapan masakin ya. Kode. Terus juga orang-orang tuh makin apa ya, makin bisa melakukan hal yang di luar sebelumnya. Itu loh yang bercocok tanam sekarang. Betul. Hidroponik. Parah, tanaman jadi makin mahal. Sementara di kampung saya ya Allah berceceran di pinggir jalan. Tapi bagus banget. Berarti kan ini kita banyak sekali, Allah tuh nggak pernah kasih segala sesuatu tanpa hikmah yang bisa kita ambil. Betul. Jadi jangan selalu mengeluh. Ya. Betul. Aku dari yang nggak suka, dari yang udah malas olahraga, sekarang udah jadi rajin olahraga di rumah. Bagus. Karena kan kalau kata Pak Jim Parno, terus kalau nggak olahraga ngendep jadi stres. Betul. Karena setauku stres juga mempengaruhi ke COVID loh. Betul banget. Bukan hanya COVID saya rasa. Begitu kalau kita punya manajemen stres nggak bisa kita handle. Nah, penyakit apapun yang basicnya sudah ada di dalam diri kita, akhirnya bisa ketrigger, keluar. Jadi ada penyakit baru masuk jadinya ya. Sebenarnya COVID pun mungkin sudah ada di dalam diri kita. Tinggal bagaimana kita menjaga imunitas kita biar dia tidak muncul ke permukaan tubuh kita. Iya, aku pinter banget saudara-saudara. Kan kita bicara nih tentang paranoia kita dan COVID 6 tahun ke depan. Mau nggak sih divaksin? Nah itu dia. Nih aku baru no choice saya, nggak ada pilihan lain. Ini baru nih termasuk Bapak Presiden kita Bapak Joko Widodo kan udah melakukan vaksin yang pertama dan beberapa teman-teman lainnya gitu. Garda depan juga sudah melakukan mau divaksin. Kalau Teteh nanya aku mau divaksin apa enggak? Kalau aku sih anaknya kan memang kesana kesini ya gitu. Kalaupun memang itu yang terbaik ya aku sih mau. Aku memang harus ya gitu. Maksudnya kayak mau nggak mau ya nggak sih? Mau nggak mau no choice. Karena kalaupun kita no choice no debat, ya kan kalau kata anak Kemang tuh no debat gitu. Karena gini loh, kita mau percaya sama siapa kalaupun pemerintah sudah dicontohkan oleh bapak negara kita tuh. Betul. Kan, untuk beliau melakukan ini tes dan BPOM pun mendukung mengeluarkan ya certified bahwa ini aman. Ya udahlah ya gitu loh. Bismillah lillahi ta'ala ya, karena memang kita harus punya satu panutan. Kalau hidup gak bisa, kita katanya diri kita aja. Betul gitu. Karena ini nih Teh, dari searchdetik.com ada indikator politik Indonesia menemukan sebanyak 41% warga tidak atau kurang bersedia divaksinasi COVID-19 dalam surveinya. Pemerintah melalui juru bicara vaksinasi COVID-19 Siti Nadia Tarmizi memastikan akan memperkuat edukasi terkait vaksinasi COVID-19 tersebut. Tuh. Betul. Jadi 41% loh. Perlunya edukasi secara masif. Yes. Jadi ini that's the point. Kalau misalkan kita melihat hanya sebagian daripada pemberitaan, yang mohon maaf belum tentu kredibilitasnya tinggi, betul. Ya kan? Bagus dan benar. Ya, gini jadinya. Ya saya sendiri pun sempat paranoid ya, katanya jadi nanti takut gagal, malah masukin virus, akhirnya jadi trigger yang lain, virus-virus yang lain. Come on. Berpikir positif dulu, tenangkan diri. Kalau misalkan kita garda depan ataupun kita tetap harus beraktivitas yang menemukan banyak orang setiap harinya, ya mau nggak mau lebih baik divaksin. Betul. Berarti kita yang sudah dokter di AFK juga sudah vaksin. Alhamdulillah nggak apa-apa. Sehat-sehat aja ya. Ada yang bawaannya makan katanya. Ada yang bawaannya lemas tapi nggak selamanya gitu. Awal-awal aja mungkin ya. Itu reaksi tubuh kan respon beda-beda. Jadi ya udahlah ya, keep positif guys. Betul. Misalkan kalian mau sehat ya tetap harus mau divaksin dan konsumsi vitamin yang bagus. Betul. Madu. Betul. Madu AFK Hanibi ya. Jangan lupa langsung beli aja di AFK Beauty Skincare, tetap jualan. Dan juga kalian harus rajin-rajin untuk swab antigen. Betul, harus rajin olahraga udah pasti, berjemur udah pasti, manajemen stresnya juga harus diatur gitu. Nah di sini juga ada beberapa referensi nih teman-teman untuk mengatasi stres nih di sekarang. Kayaknya teman-teman gue udah tahu sih, udah pasti. Bisa main TikTok, ya kan? Tadi Teteh bilang bisa TikTokan tuh. Karaoke bisa. Di rumah tapi ya jangan di luar rumah, kan takut. Ya, dulu kita kalau nggak bawa mic sendiri, jadi biar kayak diva Indonesia. Ya, masak yang suka masak, terus workout di rumah tuh sama kayak aku lakukan. Kadang-kadang kita tukar live streaming gitu. Terus kadang atau juga bisa dengerin yang lagi sekarang tuh si podcast atau podcastnya kita harus didengerin di Spotify. Iya. Ya. Oke. Clubhouse yang lain-lain juga boleh. Boleh banget, boleh. Hadir juga di Clubhouse. Iya, nanti ya kita akan kasih tahu di Clubhouse. Aduh, gila nih kalau udah ngomongin COVID tuh udah nggak berhenti banget, panjang.
satu dong pertanyaan terakhir. Apa? Kan ada nih tadi pertanyaan masuk nih ke aku. Mm-mm. Bun katanya kalau misalkan Oh ibu iya. saya COVID, Heeh. anaknya gimana? Itu gimana teh? Kayaknya sih sehemat aku nih setelah aku searching dan tanya ke beberapa dokter, virus COVID itu tidak hidup di ASI. Oh gitu. Enggak, tapi anyway teman-teman aku juga. Nih aku teteh ngomong begitu jadi aku keinget teman-teman aku juga banyak yang lagi nyusuin. Nah, jadi boleh aja kalian tetap menyusui anak-anak, namun ingat paparan itu terjadi karena droplet. Oke. Oh, jadi menyusui Droplet. tapi pakai face shield gitu ya. Terus Boleh. pakai masker, pakai at least. masker. Dan dia harus cuci tangan dulu. Cuci tangan, pastikan tangannya bersih. Mohon maaf, Asinya, area asinya. betul, dibersihkan secara maksimal dan pastikan tetap jaga jarak dengan baik. Atau lebih amannya kan sekarang udah bisa Pompa. ada pompa. Masukin Ih, aja aku ke tahu lemari banget es. Jangan-jangan ya udah punya ya. Enggak, teman-teman aku banyak yang sudah menikah. Nah iya, jadi mungkin hal ini bisa bermanfaat yang kita sampaikan tadi. Oke. Tetap saja nggak usah worry, insya Allah tidak terjadi penularan selama droplet itu dan kesehatan ataupun kebersihan tangan dijaga. Oke, jadi ini podcast kita kali ini tuh banyak banget dari Teteh tuh informasi-informasi yang luar biasa. Teman-teman harus konsumsi vitamin satu, Yes. kemudian konsumsi madu, Madu. AFK tentunya, Nah, kemudian harus menjaga manajemen stresnya, Yes. ya kan. Terus teman-teman juga harus Sedikit olahraga. harus sering-sering olahraga meskipun nggak banyak di rumah apa segala macam, yang penting berkeringat. Betul. Terus kayak tetap positif aja, jangan pernah berpikir aneh-aneh. Yes. Karena toh kalaupun udah kena, kalau kitanya makin stres malah jadi Iya, drop kan. kan. Jadi Iya, betul. positif thinking aja. Dan satu lagi nih buat ibu-ibu yang menyusui, kalaupun memang kena COVID, ternyata itu tidak menular melalui ASI. Jadi tapi tetap dijaga kayak tadi Teteh bilang ya, Betul. kebersihannya, dropletnya jangan sampai kena ke anak kita. Betul. Kemudian maaf, area payudaranya harus dibersihkan terlebih dahulu dan harus selalu mencuci tangan ya. Betul. So buat teman-teman semua, aduh gila ya. Terus udahannya kan Nggak berasa. masih ada yang lain. Kita masih Pokoknya teman-teman semua di luar sana tetap sehat, tetap jaga Insyaallah, kesehatan. amin. Harus sering-sering swab antigen dan PCR di AFK juga ada. Harganya terjangkau, jangan sedih. Sampai 200.000 aja. Nggak nyampe 200.000 Bisa dan 15 hasilnya menit. langsung keluar kayak tadi aku Mm-mm. lakukan gitu. Jadi kayak buat teman-teman, ayo kita tetap menjaga. Selain kalau bukan kita siapa lagi tuh, kalau Yes. slogannya di GBK ya, kalau aku lari, kalau bukan kita siapa lagi gitu. Jadi kayak teman-teman, Harus dari kita dulu lah ya. betul, sayangi keluarga, Betul. kitanya jaga diri baik-baik, jaga kesehatan, selalu lakukan 3M, mencuci tangan, Menjaga jarak. menjaga jarak, pakai masker. Ya. Oke. Sampai ketemu lagi di Sampai podcast ketemu. kita berikutnya. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Pasti teman-teman juga bisa mendengarkan podcast ini di Spotify ya. Dan jangan lupa tonton di YouTube channelnya AFK Beauty Skincare. Karena mendatang kita akan bahas masalah-masalah lain, terutama yang sudah masuk duluan itu yang akan kita bahas. Yes, dan teman-teman juga bisa request di Instagramnya AFK Beauty Skincare atau @AFK Beauty Skin Clinic, atau mau ke Instagram Teteh di Official ada Kirana. atau di Instagram saya di Ziandiva_Firman_2 untuk nanya-nanya atau mau bahas apa di next podcast kita. Ya. Yang pasti pengen sharing untuk yang bermanfaat. Oke. Betul. Sampai ketemu lagi Di podcast berikutnya, podcast bareng Adi Fitri Kirana. sharing yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.